Perang antara Rusia dan Ukraina masih menjadi sorotan sampai saat ini. Jika kemudian Amerika dan negara-negara sekutu barat terlibat pertempuran langsung dengan Rusia, maka situasi mungkin saja dapat menyulut Perang Dunia Ketiga. Salah satu yang juga mencuri perhatian, terutama umat Islam, adalah tentara Muslim Chechnya yang ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Seperti diketahui, negara Chechnya sendiri 95% berpenduduk Muslim. Melihat dari fenomena ini, lantas banyak yang mengaitkannya dengan nubuat peristiwa akhir zaman menurut ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka, seorang laki-laki dari kaum salib, mengangkat tanda salib serta berkata, 'Salib telah menang.' Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya hingga jatuh meninggal. Pada waktu itu, orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Lalu siapakah yang dimaksud sebagai kaum Rum dalam hadis tersebut, dan apakah sesuai jika dikaitkan dengan kondisi peperangan sekarang? Istilah Rum oleh bangsa Arab telah dikenal sejak abad ke-4 Masehi, karena tertulis dalam prasasti Namara. Dan istilah Rum dalam prasasti tersebut juga sesuai dengan istilah Rum yang tertulis dalam Al-Quran. Rum oleh orang Arab dan Al-Quran sama-sama dipahami sebagai sebutan kepada Kekaisaran Romawi Timur. Hanya saja, Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi. Oleh karena itu, ketika Al-Quran menceritakan tentang bangsa Rum dalam surah Ar-Rum, tentu yang dimaksud bukanlah Romawi Barat, karena Romawi Barat ketika itu sudah tidak ada. Maka, Ar-Rum yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Kekaisaran Romawi Timur, atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan atau Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium identik dengan ajaran kekristenan, di mana sebelumnya mereka menganut paganisme. Raja pertama Kekaisaran Bizantium adalah Konstantin Agung, yang memisahkan dirinya dari Romawi Barat. Konstantin Agung juga merupakan kaisar pertama yang memeluk agama Kristen, dan pada masa kekuasaannya, konsili Kristen yang terkenal seperti Konsili Nikea diadakan. Di mana saat itu belum ada gereja Katolik Roma, sehingga kemungkinan besar, istilah kaum Nasrani dalam hadis itu, merujuk pada Kristen Ortodoks Timur, yang berkembang di Kekaisaran Bizantium, walau bisa saja yang dimaksud adalah Kristen secara umum. Selain itu, Heraklius adalah Kaisar Romawi Timur, yang bersinggungan langsung dengan sejarah Islam di masa-masa awal. Heraklius merupakan kaisar sekaligus jenderal perang yang Allah Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran di awal surat Ar-Rum. Pada tahun 1453, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dari kerajaan Turki Utsmaniyah, dan setelah penaklukan itu, Muhammad Al-Fatih menggelari dirinya sebagai Kaisar Rum, untuk menegaskan bahwa ia sebagai penerus pemimpin kawasan Romawi, khususnya Romawi Timur. Dan setelah ditaklukkan, kawasan Bizantium tetap disebut sebagai Rum, atau Romelia, yang berarti tanah Romawi secara geografis. Bahkan orang-orang Muslim yang tinggal di kawasan itu, juga menisbahkan namanya kepada nama Rum. Contohnya, tokoh filosof dan sufi Jalaluddin Ar-Rumi, karena beliau tinggal di kawasan Anatolia, yang sebelumnya itu menjadi kawasan Romawi Timur. Namun jika merujuk pada kondisi geografis dan politik saat sekarang, hadis tentang perdamaian antara bangsa Rum dan Muslim di akhir zaman menjadi kontradiksi, karena yang dimaksud bangsa Rum dalam hadis tersebut adalah kaum Nasrani.
Sebab jika kita merujuk kepada eksistensi politik ataupun geografis, faktanya, eksistensi politik Romawi Timur sudah punah, dan geografis Romawi Timur sudah menjadi kawasan maupun eksistensi politik Muslim seperti Turki pada masa sekarang. Maka istilah Rum dalam hadis, tidak hanya merujuk kepada eksistensi politik dan geografi, tetapi juga eksistensi agama. Setelah kejatuhan Konstantinopel tahun 1453 Masehi, kekristenan Ortodok Timur memudar, namun di Rusia dan beberapa wilayah Balto-Slavik lainnya, kekristenan Ortodoks Timur terus berjaya dan semakin berkembang pesat. Maka kemudian, kekristenan Ortodok Timur menjadikan kota Moskwa sebagai Roma ketiga atau Roma baru. Selain itu, Tsar Ivan III dari Rusia telah menikahi Sofia Palaiologina, yang merupakan keponakan Konstantinus XI, kaisar terakhir Romawi Timur, sehingga Ivan bisa mengaku sebagai penerus Romawi Timur. Saat ini yurisdiksi Gereja Ortodoks Timur, dengan jumlah penganut terbesar, dipegang oleh gereja-gereja Ortodoks Rusia dan Rumania. Dari fakta sejarah tersebut, maka sah-sah saja Rusia diinterpretasikan sebagai bangsa Rum, yang dimaksud hadis tersebut. Namun demikian, tidak serta-merta hadis tersebut dapat dianggap mewakili kondisi perang Rusia-Ukraina yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika menafsirkan hadis-hadis yang merupakan nubuat akhir zaman. Dan siapapun bangsa Rum yang dimaksud, kelak akan berkhianat kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.